Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizman Zainal Abidin akan menjelaskan tentang Indonesia Energy Outlook 2019. Kondisi energi Indonesia saat ini, total konsumsi energi final tanpa biomasa tradisional tahun 2018 sekitar 114 MTOE terdiri dari sektor transportasi 40%, kemudian industri 35%, rumah tangga 16%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 6% dan 2%. Yang pertama yaitu minyak bumi. Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari sekitar 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel di tahun 2018. Untuk memenuhi kilang, Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah sehingga ketergantungan terhadap impor mencapai 35%. Seperti yang kita lihat di tabel di gambar berikut ada grafik perkembangan ketergantungan impor minyak bumi. Yang kedua yaitu gas bumi. Pada tahun 2018, produksi gas bumi 2,9 juta MMSCF yang digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri feedstock atau energi, pembangkit listrik, gas kota, serta gas sekitar 1,7 juta MMSCF. Persentase ekspor terhadap total produksi gas bumi menurun dari 50% pada tahun 2009 menjadi 40% pada tahun 2018. Seperti yang kita bisa lihat pada grafik perkembangan produksi ekspor gas bumi. Yang selanjutnya adalah batu bara. Perkembangan produksi batu bara periode tahun 2019 sampai 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar dengan capaian produksi pada tahun 2018 sebesar 557 juta ton. Konsumsi batu bara dalam negeri atau lebih dan mencapai 115 juta ton atau lebih kecil dari target konsumsi batu bara domestik sebesar 121 juta ton. Kita bisa lihat grafik realisasi produksi dan perkembangan ekspor batu bara. Selanjutnya adalah energi baru dan energi terbarukan. Berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus-menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Seperti yang kita lihat tabel potensi energi terbarukan seperti berikut. Tenaga air mencapai 94 gigawatt, panas bumi mencapai 28,5 gigawatt, bioenergi sebagai berikut, surya sebagai berikut, angin sebagai berikut, dan energi sebagai berikut. Yang terakhir ada tenaga listrik. Kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2018 mencapai 64,5 gigawatt, atau naik sebesar 3% dari tahun 2017. Listrik dari PLN ataupun non-PLN telah disambungkan pada seluruh konsumen rumah tangga, industri, komersial, dan konsumsi terbesar di sektor transportasi pengoperasian kereta komuter konsumsinya sebesar 274 gigawatt. Seperti yang kita lihat pada grafik berikut, kapasitas terpasang pembangkit listrik berjenis energi pada tahun 2018. Skenario perkiraan energi di Indonesia. Proyeksi permintaan dan penyediaan energi pada periode tahun 2019 sampai 2050 menggunakan 3 skenario, yaitu skenario business as usual atau BAU, skenario pembangunan berkelanjutan atau PB, dan skenario rendah karbon atau RPA dengan asumsi sebagai berikut. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, pertumbuhan ekonomi semuanya mencapai 5,6%. 5,6%, pertumbuhan populasi semuanya mencapai 0,7%, serta target biodiesel, bioetanol, pertumbuhan cerdas, substitusi LPG, dan listrik industri seperti LPG, target mobil listrik, target motor listrik, dan target pembangkit listrik seperti pada tabel berikut. Ya, seperti kita lihat, ada bisnis as usual, ada pembangunan berkelanjutan, dan ada rendah karbon sebagai berikut. Ya, terima kasih. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan komen di video berikut ini. Terima kasih.